Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan, saya dapat berada di sini sharing bagaimana teknik membuat media edukasi kesehatan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ke 37 Bapak Ibu sekalian, kepada Kormiki. Semoga Kormiki terus bisa berkontribusi, berkarya untuk bangsa dan negara kita dan bermanfaat untuk anggota seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Izin perkenalkan Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan workshop tentang teknik pembuatan media edukasi kesehatan Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya, sebelum saya lanjut, izin yang di Zoom boleh direspon apakah suara saya cukup jelas? Silakan. Bapak Ibu boleh direspon yang di Zoom? Yang di Jelas, Zoom Pak. jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sedikit sudah diperkenalkan saya. Nama saya Solahuddin Bapak Ibu sekalian. Basic saya sebagai perawat di RSPI Sulianti Saroso bareng sama Pak Agung di Sulianti Saroso. Cuma memang selain sebagai perawat, saya juga bergerak jalanin sebuah event gitu, event organizer yang menghandle atau mengelola acara-acara, khususnya sih lebih sering di organisasi profesi kesehatan Bapak Ibu sekalian atau di kampus-kampus kesehatan. Nah, ini salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang memang telah saya berkontribusi atau ikut Bapak Ibu. Ini contohnya, baik eventnya itu adalah event yang online, offline atau hybrid seperti ini. Saat ini kita hybrid, ada peserta yang di Zoom dan ada yang di ruangan ini. Sebagai pengenal, ini Instagram saya, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh silakan dicek, di follow. Nanti mungkin kita bisa bersilaturahmi di sana di Instagram tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga ada platform YouTube. Nah, ini YouTube saya Gestreaming 7. Di situ banyak event-event live biasanya, event-event kesehatan, misalnya dari beberapa organisasi profesi atau kampus dan sebagainya yang memang dia tidak live di YouTube-nya, biasanya saya live di YouTube saya ini. Termasuk kegiatan ini mohon izin Bu, saya rekam juga di YouTube ya Bu, diri saya. Boleh mungkin dicek nanti ada di YouTube ini juga. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke teknik pembuatan media edukasi, rasanya saya perlu untuk menyinggung masalah ini, biar nanti akan berkesinambungan nanti, muaranya itu mau kemana media tadi. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk meningkatkan kompetensi ya Bapak Ibu sekalian. Outputnya melalui SKP. Nah, di sana tuh ada 3 ranah. Ranah A, ranah B, dan ranah C. Ranah A mungkin secara umum kita sudah maklum, semua sudah tahu melalui seminar, webinar, dan sebagainya. Dan adapun ranah B adalah ranah asuhan di tempat kita bekerja, baik di rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Dan terakhir adalah ranah C atau ranah pengabdian. Dan masing-masing ada bobotnya, ada nakes ada bobotnya dan tenaga medis ada bobotnya. Jadi masing-masing ada bobotnya. Saya rasa kalau misalnya perawat, kecuali tenaga medis ya, tenaga medis itu agak agak banyak SKP-nya, selebihnya sama, perawat, apoteker dan sebagainya itu sama bobotnya. Nah, yang perlu harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum kita mengumpulkan SKP, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah validasi SIP kita di Satu Sehat. Pastikan bahwa isian Satu Sehat kita di SIP-nya itu sudah tervalidasi. Karena nanti tanggal mulai SIP dan tanggal berakhir SIP inilah yang nanti menjadi acuan sistem untuk membaca bobot SKP yang kita kumpulkan. Jadi kalau misalnya pekerjaan kita di Satu Sehat itu belum tervalidasi, jadi periode pengumpulan SKP nanti belum ketahuan nih mulai kapan sampai berakhir kapan. Nah, berikutnya jangan lupa yang belum punya STR seumur hidup bisa diproses STR seumur hidupnya. Nggak perlu nunggu STR-nya habis, karena
mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sering dapat itu teman-teman anggota di PPNI, perawat, yang mereka itu ngurus STR-nya, padahal udah bisa ngurus STR seumur hidup, tapi tidak diurus, nunggu STR yang sebelumnya habis. Padahal udah kita bisa urus walaupun STR kita belum habis. Nah, ini adalah tadi bobot SKP yang kita kita punya. Nah, cara uploadnya di mana? Pasti Bapak Ibu sudah lihat gambar-gambar ini di Satu Sehat. Tinggal klik aja nih update SKP. Nanti akan muncul SKP platform. Nah, di SKP platform itulah nanti ada formulir pengisian. Nah, di formulir pengisian itu ada 3 ranah nih Bapak Ibu. Ada ranah A, ranah B, dan ranah C. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang ranah C. Ranah C khususnya di poin 8, yaitu penyuluhan melalui media sosial. Nanti selanjutnya kita tinggal klik input, kita isi sesuai dengan kegiatan edukasi media sosial yang kita lakukan. Nanti selanjutnya disimpan dan nanti kolegium masing-masing profesi kesehatan akan memvalidasi atau memverifikasi pengajuan tersebut. Itu kurang lebih untuk pendahuluan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh berita acara. Contoh berita acara Pegmas penyuluhan di media sosial. Nah, nanti OP, organisasi profesi atau instansi itu menerbitkan berita acara. Nah, berita acara itulah yang jadi acuan nanti untuk pengajuan untuk SKP ranah C. Itu ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara teknik membuat media edukasi kesehatan. Nah, saya akan sharing 2 aplikasi, 2 hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang di Zoom masih respon nggak? Ya, Saya mau tanya Bapak Ibu, masih banget. yang lingkaran ini logo apa? Coba kira-kira logo apa? Bapak Ibu yang di Zoom Aplikasi Canva. logo Canva, betul. Nah, yang kedua logo apa? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah lihat nggak? Belum pernah ya. Nanti kita akan sharing bagaimana teknik membuat media edukasi kesehatan dengan Canva, dan yang kedua dengan Filmora ya Bapak Ibu sekalian. Filmora. Jadi Filmora itu simple, banyak template di sana, termasuk template tulisan, background, video dan sebagainya, asetnya banyak di sana. Kita mulai di Canva ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu yang mau saya coba disclaimer ke Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam dunia desain itu tidak ada istilah benar dan salah ya Bapak Ibu. Kita harus pahami ini, bahwa di dunia desain itu tidak ada istilah benar dan salah. Tapi yang ada istilahnya adalah tepat dan tidak tepat. Nah, contoh misalnya, penggunaan warna. Apakah penggunaan warna ini tepat untuk media ini? Terus dimensi gambar. Terus tata letak foto, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah tepat atau tidak tepat. Istilah salah tetap, misalnya media itu tetap ada gambar, tetap ada warna, tetap ada pola dan sebagainya. Tapi apakah itu tepat atau tidak tepat? Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilah salah dalam membuat media. Ya, itu harus disclaimer saya di awal ya Bapak Ibu. Nah, terus yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya segala hal eh, termasuk desain ini itu butuh jam terbang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan setelah kita selesai dari workshop ini, kita mulai jam terbang kita untuk mengasah keterampilan kita dalam mengolah atau membuat desain, baik itu gambar atau video. Nah, sekarang kita mulai di Canva ya Bapak Ibu ya. Saya izin bentar, ini slide-nya kita tutup. Ini, ini ke sini jauh, ke sini dekat. Canva. Saya rasa Bapak Ibu semua yang ada di sini itu udah cukup familiar ya sama Canva ya. Udah cukup sering dipakai lah. Apalagi kita di organisasi profesi pasti nggak akan lepas dengan yang namanya desain poster, desain flyer dan sebagainya. Nah, saat ini ada aplikasi yang memang sangat instan,
sangat mobile dan sebagainya yaitu Canva. Sebelumnya mungkin kita ada kayak Photoshop dan sebagainya, tapi sekarang banyak orang itu menggunakan Canva. Nah, Canva itu apa Bapak Ibu? Sorry. Ini ada yang minta ini. Iya, ada yang minta di Zoom. Canva adalah sebuah platform pembuat desain grafis berbasis web. Jadi dia itu online berbasis web. Kalau misalnya kita di komputer itu berbasis web, tapi kalau di handphone itu berbasis aplikasi. Nah, fitur utamanya itu di Canva itu tentunya ada desain template, elemen grafis, kolaborasi tim, dan teks. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang enak itu pakai Canva, misalnya kita bikin desain flyer nih. Desain flyer tersebut itu kita bisa kolaborasi dengan tim. Jadi ada beberapa tim yang memang membuka akun tersebut untuk sama-sama kita kolaborasi membuat desain tersebut. Jadi istilahnya bisa real time sama-sama kita buka. Nah, berikutnya ada upload, misalnya upload gambar, upload video, terus integrasi dengan media sosial, terus ada Canva presentasi, ini termasuk ini Canva presentasi, dan ada Canva AI. Yang terbaru itu Canva AI. Jadi kita membuat prompt, nanti akan ada gambar atau video yang prompt yang kita maksud. Nah, ini template desain contohnya. Ini ada template desain PPT, di sana banyak. Nanti kita tinggal olah aja PPT-nya, desainnya. Nah, ini Canva AI, kita membuat prompt. Nanti prompt itu kita generate sesuai dengan apa namanya, akan keluar sesuai dengan prompt yang kita buat, Bapak Ibu. Nah, ini ada warna gradien dan gradien warna banyak di Canva itu. Ada elemen desain, misalnya ada segitiga, kotak, lingkaran, garis, dan sebagainya. Terus ada teks, banyak teks, fontnya juga banyak di Canva. Terus ada efek dari teks tersebut, misalnya berbayang, shadow, lighting, dan sebagainya. Terus ada posisi rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan sebagainya ada di Canva juga. Nah, biasanya dipakai untuk membuat web, apa namanya, poster, virtual background, lower thread untuk OBS, dan PPT untuk presentasi materi. Nah, itu penghantar untuk Canva, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan berikan tips dan trik bagaimana menggunakan Canva. Yang maksudnya yang secara apa namanya, biar desain kita itu lebih menarik ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dalam membuat desain, biasanya kita itu cari ide dulu. Yang pertama kita harus cari ide. Cari idenya di mana? Misalnya cari idenya itu di Google. Contoh, saya mau desain flyer tentang tata cara pendaftaran pasien misalnya. Kita cari dulu idenya di Google sebagai bahan masukan kita nih, ide tersebut. Itu langkah yang pertama ya, kita cari ide. Bisa juga kita cari idenya di Canva-nya itu sendiri. Misalnya kita ketik flyer, nanti akan banyak muncul flyer, dan ide itu buat masukan kita ngedesain berikutnya. Itu yang pertama, cari ide. Yang kedua adalah tips dan triknya adalah kombinasi warna, Bapak Ibu sekalian. Ini harus diperhatikan kombinasi warna. Perhatikan penggunaan warna. Penggunaan warnanya adalah kombinasinya adalah warna gelap, warna terang. Maksudnya gimana? Gini contohnya. Apabila kita membuat desain gambar atau flyer atau poster, apabila backgroundnya itu warna terang, maka tulisan atau gambarnya itu warna gelap. Gitu ya. Dan sebaliknya, apabila backgroundnya itu warna gelap, maka tulisannya itu adalah warna terang. Jadi gitu. Misalnya backgroundnya itu warna merah, jangan kita kasih tulisannya itu warna kuning. Karena nanti akan kontras Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya tulisannya kita mau warna kuning, berarti backgroundnya itu warna gelap. Misalnya warna hitam, warna biru tua, warna apa namanya yang warna-warna gelap. Begitu prinsip yang pertama. Saya ulang lagi ya, prinsip pertama adalah cari ide, yang kedua adalah kombinasi warna. Kombinasi warnanya adalah warna gelap dan warna terang. Ya. Terus berikutnya adalah untuk mengambil unsur warna,
kita itu bisa ambil dari unsur warna yang ada di logo. Misalnya contoh, kita bisa ambil untuk membuat desain poster atau flyer kita ngambil dari unsur warna yang ada di logo ini. Misalnya kita pakai untuk background kita warna hijau, untuk tulisan kita pakai warna kuning. Ada warna hitam, kita pakai juga untuk tulisan warna hitam. Jadi kita ambil unsur warnanya nggak jauh-jauh dari unsur yang ada di logo tersebut. Itu contoh Bapak Ibu ya. Itu prinsip yang kedua. Nah ini contoh. Ini ada flyer efek KHI. Saya ngambil unsur warnanya nggak jauh dari warna hijau, warna kuning, dan warna hitam. Jadi ngambil unsur warnanya nggak jauh-jauh dari unsur warna itu. Itu ya Bapak Ibu tipsnya. Nah berikutnya adalah pemilihan font. Pemilihan font ini juga penting Bapak Ibu sekalian karena font inilah yang nanti informasi yang akan dibaca oleh target yang mau kita sasar. Usahakan kalau untuk penggunaan font itu jangan pakai font yang bisa dibilang tuh yang aneh-aneh, yang lingkung-lingkung, yang apa namanya, iya yang nggak jelas. Iya, pakai fontnya itu satu jenis font aja. Pakai satu jenis font, nanti yang membedakan adalah bold, italiknya, sama yang nggak bold. Contoh ini satu jenis huruf semuanya. Nah ini yang bold, ini yang italik. Kalau misalnya di sini ada 3 kategori, misalnya contoh, kategori pertamanya adalah nama, kategori keduanya adalah jabatan, dan kategori ketiganya adalah tema atau judul, kita pakai font yang sama dengan boldnya yang berbeda. Contoh ya, pembicara itu kita bold, untuk jabatannya itu nggak di bold, dan untuk judulnya itu di italik. Jadi penggunaan fontnya nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak kombinasi. Cukup satu font, tapi kita mainnya itu di bold italiknya aja. Lanjut ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah tips dan triknya adalah keseimbangan Bapak Ibu sekalian. Yang ada di Zoom, yang ada di sini, keseimbangan. Nah ini ada 2 contoh gambar. Contoh pertama dan contoh kedua. Iya nggak apa-apa Bu. Sambil saya lanjut aja Bu ya. Yang di Zoom masih nyimak? Yang di Zoom? Suara Masih, Pak. masih ya. Tadi sebelum Oke. keseimbangan, tips triknya apa Bapak Ibu yang di Zoom? Cari ide kombinasi warna, bisa menggabungkan unsur warna, pemilihan font, dan keseimbangan. Oke, baik. Luar biasa. Dengan siapa tadi? Mohon izin dengan siapa? Izin, nama saya Ade Irvana dari Formiki Sumsel. Nah, tips dan trik berikutnya adalah keseimbangan. Nah, ini ada 2 contoh. Contoh gambar 1 dan contoh gambar 2. Nah, yang saya masuk keseimbangan adalah bagaimana kita memproporsikan wajah terhadap ketiga pembicara. Di contoh 1 saya proporsikan sama jumlah besar besaran wajahnya, dan di contoh 2 proporsinya ini berbeda nih. Ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Jadi baiknya dalam membuat media yang ada beberapa foto, kita buat seimbang Bapak Ibu sekalian. Contohnya ini ya, seimbangan. Nah ini contoh keseimbangan misalnya contoh. Nah ini ada beberapa pembicara, saya buat garis imajiner nih segitiga gini, lurus, membuat keseimbangan di sini. Proporsinya kelihatan, termasuk foto yang sebelah ini proporsinya, kita coba lihat proporsinya. Jadi harus diperhatikan hal yang tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah membuat dengan contoh 2 ini salah? Kalau kita balik ke disclaimer yang tadi, ini nggak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kira-kira tepat atau tidak tepat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya berikutnya, seringkali Bapak Ibu, kita itu dapat media buat bikin flyer itu suka gambarnya suka nggak jelas atau pecah ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu kita perbaiki dulu sebelum sebelum gambar itu kita masukkan ke flyer. Nanti akan saya share bagaimana caranya. Ini awalnya pecah banget ini.
terus kita pakai website ini, nanti akhirnya jadi bagus gini. Nah, ada juga misalnya kita bikin flyer yang memang aset yang kita terima itu nggak proporsional dengan pembicara-pembicara yang lain nih. Kita rubah juga. Kita manfaatkan AI untuk merubah misalnya foto yang tadinya seperti ini, kita rubah seperti ini. Ini saya pakai ChatGPT Bapak Ibu. Saya upload foto ini, kita kasih prompt-nya. Prompt-nya ini saya contohkan gini. Tolong ubah foto ini menjadi menggunakan jas warna hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ChatGPT juga kita harus kasih larangan, Bu. Jangan kita kasih perintah aja. Kalau misalnya prompt-nya kayak tadi doang, biasanya dia ChatGPT akan over ngasihnya. Wajahnya ini akan dirubah sama dia, akan over. Makanya prompt-nya itu gini Bapak Ibu. Tolong ubah foto ini menjadi menggunakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah. Jangan ubah wajah. Jadi kita kasih larangan. Jangan kita kasih perintah aja, kita kasih larangan juga. Jangan ubah wajah. Jadi keluarnya seperti ini. Wajahnya nggak berubah. Itu ya Bapak Ibu. Ini dalam rangka untuk memproporsikan antara pembicara ini dengan pembicara-pembicara yang lain. Karena yang saya dapat, pembicara yang lain itu menggunakan jas. Jadi saya rubah ini gini. Itu Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah yang harus Bapak Ibu ketahui, karena media nanti akan diupload di Instagram. Yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah aspek rasio. Ada 16:9 atau ini 16:9 nih. Atau 1:1 kotak, 4:6, 2:3, dan vertikal yang 9:16. Umumnya Bapak Ibu sekalian, kalau media edukasi yang ingin diupload di Instagram itu umumnya adalah 9:16 atau berdiri ya Bapak Ibu. Ini umumnya seperti itu. Nah ini aspek rasio Instagram yang saat ini 4:5, 1:1, sama satu lagi yang agak melebar cuman nggak 19:16. Itu Bapak Ibu untuk Canva sebelum nanti mungkin dari penyampaian ini nanti akan saya praktekkan langsung Canva-nya, trik-trik pembuatan Canva-nya. Sebelum kita ke workshop pembuatan Canva-nya, Bapak Ibu baik yang di sini atau yang di Zoom ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu nggak? Ada yang ingin ditanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang di Zoom atau yang di sini silakan. Jika ada yang ingin dikonfirmasi sebelum nanti kita praktek ke Canva. Karena Canva ini penting sebagai penunjang nanti kita membuat video Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bahasnya Canva dulu? Karena ini akan sangat menunjang nanti saat kita membuat praktek videonya. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan Bapak Ibu. Yang di ruang Zoom atau di luring juga boleh ya Pak? Boleh, boleh. Yang di Silakan Zoom Bapak atau Ibu. yang di sini juga boleh silakan. Kalau aman saya langsung praktek ke Canva. Izin berapa? Silakan, silakan. Dengan siapa sebutkan namanya? Ya. Izin saya Herawati dari DPD Aceh. Untuk kanvanya sendiri apakah boleh yang free atau yang harus berbayar Pak? Demikian Pak. Makasih. Canva-nya mau yang free atau yang berbayar? Saya sangat menganjurkan Canva-nya itu Canva yang berbayar Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Canva yang berbayar, semua picture itu terbuka. Semua asetnya itu ada. Kita mau remove background bisa, ngambil gambar video ada. Jadi saran saya, kita sebagai pengurus organisasi profesi, institusi dan sebagainya, Canva-nya itu adalah Canva yang berbayar. Nah, belinya di mana? Kalau saya boleh saran, di marketplace juga banyak. Misalnya contoh di Shopee. Di Shopee juga banyak, tinggal klik aja Canva yang premium. Murah kok, sekitar 25.000 kalau nggak salah per tahun. Jadi saran saya beli Canva-nya yang premium. Nah, nanti Canva-nya nanti kan kita dapat akun tuh, akun email sama password. Nah, akun email dan password itu kita kasih ke tim kita, biar sama-sama kita bisa kelola bareng-bareng. Jadi penggunaannya kan tadi nggak hanya penggunaan untuk sendiri, kita bisa untuk penggunaan bareng-bareng, asalkan email dan passwordnya itu tahu, sama-sama tahu, kita nanti kita buka, kita bisa kolaborasi untuk pembuatannya. Gitu Bapak Ibu sekalian, saran saya yang premium. Ada lagi mungkin? Cukup Bapak Ibu? Oke, sekarang kita praktek ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin ya. Cek sini aja.
Saya stop sharing dulu. Bu, saya kayaknya di meja sana sih, Pak. Soalnya kayaknya agak jauh nih, sinyal ini, sinyal Bluetooth, Bluetooth apa namanya? Bluetooth keyboardnya. Ya. Yang di Zoom, share screen-nya udah muncul belum? Sudah ya? Kita akan praktekkan tips dan trik yang tadi saya share dalam pengaplikasian membuat media di Canva ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini Canva, Canva yang premium ya Bapak Ibu. Ini tampilan di awal Canva. Ini ada yang apa namanya folder yang memang sudah kita desain, ada di sana semuanya. Nah ini folder-folder yang kita desain. Nah terus berikutnya adalah ini ada template. Nah kita bisa banyak cari template di sini. Yang tadi tips yang pertama kita cari ide ya Bapak Ibu. Nah template sini. Oh, yang tengah. Dan yang terakhir adalah Canva AI. Kita membuat prompt sesuai yang kita inginkan, nanti di generate akan keluar biasanya pilihan-pilihan video atau gambar. Contoh template, kita cari ide. Kita cari ide misalnya flyer seminar misalnya ya. Nah, nanti di Canva itu akan banyak apa namanya keluar template-template flyer seminar. Nah, tinggal kita berpikir. Kita kan sudah punya konsep nih membuat media. Nah, kita mau buat media, misalnya contoh di sana akan memunculkan 4 orang atau 3 orang. Nah, kita tinggal cari ide, kira-kira yang muncul 3 orang, flyer yang mana template-nya, yang 2 orang flyer yang mana, tinggal kita sesuaikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka selain itu juga, cari ide ini untuk membuka pikiran kita nih. Kita mau cari kombinasi warna yang seperti apa, posisi hurufnya, posisi tulisannya di mana, posisi pembicara, moderator sebagainya di sebelah mana dan sebagainya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan praktekkan bagaimana kita membuat desain dengan trik dan tips yang tadi ya Bapak Ibu. Pertama kita bikin apa namanya project baru, kita create project baru. Misalnya contoh flyer ya. Ini kita langsung customize di flyer itu. Saya bikin yang contoh yang kosong ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak ini ya. Nah ini adalah lembar kerja kita Bapak Ibu sekalian. Lembar kerja kita adalah membuat media baik flyer atau edukasi kesehatan. Nah tadi yang pertama adalah bagaimana kombinasi warna gelap dan terang Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya kita akan membuat suatu media. Nah ini ada aset-aset kayak kotak, lingkaran dan sebagainya. Nah kita membuat sebuah media, contoh misalnya ya. Nah ini ada 2 background. Yang satu yang backgroundnya yang warna putih dan satu yang warna ungu atau biru ini, ungu ya, biru, biru. Kita pakai kombinasikan, kita sudah membuat background. Ada 2 yang background yang gelap dan background yang terang. Nah, untuk aplikasi tulisan pada background yang gelap, nah contoh, kalau misalnya kita pakai backgroundnya gelap, tulisannya gelap, maka kan akan tidak terbaca, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pakai kombinasinya adalah gelap, terang, kita pakai yang terang. Gini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini kita misalnya contoh kita pakai kuning aja, misalnya kita pakai cara warna kuning aja, kan akan nggak begitu jelas kelihatan. Makanya kita pakai kombinasinya yang ada di pikiran kita adalah teknik gelap dan terang tadi ya Bapak Ibu. Kita pakai warna lain.
kita bisa pakai warna yang kombinasi yang ada di atasnya. Nah, contohnya pakai ini atau warna hitam. Nah, itu trik gelap dan terang, Bapak Ibu. Ya. Terus berikutnya, seringkali kan ini warnanya solid, gampang lah kalau warna solid ya. Karena tinggal warna gelap, warna terang, warna solid. Nah, bagaimana kalau misalnya backgroundnya itu variatif atau berupa gambar? Contoh ya, tenaga kesehatan contoh ya. Saya akan ngambil backgroundnya misalnya contohnya ini misalnya contoh ya. Ini saya akan jadikan background. Hmm, Ini saya akan jadikan background. Kalau misalnya backgroundnya kombinasi gini, bagaimana cara kita memakai tips trik kombinasi gelap dan terang tadi? Yang pertama, backgroundnya itu kita bisa opacity-nya itu kita bisa kurangin Bapak Ibu sekalian. Tips yang pertama, kurang eh, apa namanya transparansinya kita bisa kurangin. Misalnya 50%, 30% atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ini cara yang pertama, ya, untuk memakai trik tips gelap dan terang tadi. Nah, misalnya contoh, Pak, saya nggak mau gambarnya itu eh, transparannya itu dibuat rendah, misalnya saya nggak mau. Saya mau tetap biar lebih jelas gambarnya itu, tapi tulisannya juga tetap jelas. Bisa kita pakai teknik efek, Bapak Ibu sekalian, di teks tadi. Nah, di teks tadi itu ada efek. Bisa efek outline. Nah, ini kita kasih outline. Outline-nya tentunya warna yang berlawanan dengan warna background, warna terang, misalnya. Background-nya kan gelap. Nah, kita bisa pakai outline, ya. Atau kita bisa pakai shadow, bayangan. Bayangannya kita ganti dengan bayangan yang warna terang. Transparansinya tingkatkan, terus opacity-nya naikkan. Nah, itu cara yang pertama. Itu ya Bapak Ibu. Cara yang kedua, ini nggak pakai efek ya. Cara yang kedua, kita bisa pakai gradasi, gradien. Nah, di Canva, di elemen pun ada gradien, Bapak Ibu. Kita ketik gradien putih, misalnya contoh ya. Kita klik gradien putih, nanti akan muncul banyak gradien. Gradien putih, misalnya contoh kita pakai gradien putih ini. Nah, kita puter arah sudut gradiennya, 180 mana ini? Oke. Arah gradiennya kita putar dan kita tarik. Jadi prinsip warna gelap dan terangnya juga kita dapat juga, gambarnya nggak merubah transparan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk prinsip tadi gelap dan terang, gradien tadi. Nah, ini gambar ini terdiri dari beberapa layer ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat layernya, caranya itu kita klik kanan di objek mana aja, misalnya di sini klik kanan, terus di tulisan saya klik kanan, nanti ada layer nih. Kita show layer, contoh, show layer. Nah, ini ada 4 layer ya Bapak Ibu sekalian. Ada layer huruf, layer gradien, layer yang biru, dan layer gambar. Layer ini artinya adalah tumpang tindih, urutan urutan dari aset yang ada di player ini. Kalau ini kita taruh di bawah, artinya dia ada di bawah gradien. Dia akan ketutupan gradien kan. Kalau kita gradiennya ke bawah, artinya dia ada di bawah. Jadi gitu. Itu ya Bapak Ibu, untuk tips yang kedua, trik gelap dan terang. Nah, berikutnya kita akan belajar trik yang ketiga, yaitu kombinasi huruf, penggunaan font. Ya, penggunaan font, misalnya contoh ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba kombinasi huruf. Tanya ya. Kombinasi huruf kita pakai ini, misalnya ya. Oke, ratanya kita pilih rata kiri. Nah,
Selanjutnya kita tinggal duplicate huruf tadi dan kita rubah misalnya jadi jabatan misalnya ya. Nah, berhubung yang tadi nama kita pakai bold, nah untuk jabatan kita tidak pakai bold. Gitu. Terus kita taruh lagi judul di bawahnya, kita pakai tema misalnya ya. Kita pakai tema dan ini kita italic atau miring. Nah, jadi di sini ada 3 unsur nih Bapak Ibu sekalian dengan satu font ya. Nah, ini kan apa namanya? Bagaimana kita meratakannya nih ya? Caranya gampang Bapak Ibu sekalian untuk meratainnya. Kalau misalnya bisa dengan cara satu-satu gini, nanti ada garis apa namanya? Garis pandu kita nih untuk membuat rata tulisan tersebut, atau kita blok semua huruf ini dengan cara klik Ctrl, klik Shift. Nah, Shift ini, contoh saya buat acak dulu ya Bapak Ibu. Kita Shift semuanya di apa namanya di blok, terus kita posisinya kita buat rata pinggir, dia akan otomatis kan buat rata sendiri. Ini sangat bermanfaat apabila aset tulisan di flyer atau di media edukasi kita itu banyak. Karena ini asetnya cuma 3, biasanya kalau hanya sekedar kita geser-geser gini aman. Tapi kalau posisinya banyak, kita membuatnya caranya seperti tadi. Kita blok, klik satu di nama, klik shift di keyboard kita, terus klik infocom, klik judul, nah tinggal diratakan dengan posisi ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, seringkali kan kita membuat media itu dengan banyak nih. Biasanya kita buat dulu template 1. Ya, template 1 ini kita buat, sudah rata. Nah, selanjutnya kita tinggal duplicate aja. Oke, kita duplicate. Oke, kita duplicate lagi. Nah, tinggal kita ganti dengan nama kedua, nama ketiga, jabatan kedua, jabatan ketiga. Jadi, secara proporsi ini akan sangat membantu kita dalam membuat dengan banyak informasi yang kita sampaikan di flyer atau poster tersebut. Itu Bapak sekalian. Sebelum kita lanjut, ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Baik yang di Zoom atau yang di sini, silakan. Dibuka ruang ini Pak. Sambil pertanyaannya. diskusi, Silakan. sambil bertanya. Jadi Ibu. mungkin metodenya kita diskusinya interaktif langsung. Jadi nggak pakai buka sesi tanya jawab di akhir. Jadi saat praktek langsung Bapak Ibu ada yang mau ditanya silakan langsung bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang di ruang Zoom maupun di ruangan ada yang mau ditanyakan dan konfirmasi. Kebetulan nih pas banget ya Pak ya kita cara membuat ini ya media informasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh yang di ruangan tunjuk tangan kalau Bu Silakan. Ati. Kalau enggak kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tips yang berikutnya adalah tadi keseimbangan ya Bapak Ibu. Contoh, saya mau contoh keseimbangan itu maksudnya gini Bapak Ibu. Oke. Ini ada aset lingkaran. Di Canva itu ada garis bayang, garis bantu kita yang memungkinkan kita itu membuat proporsinya itu pada gambar kita itu menjadi proporsional Bapak Ibu. Contoh, nah ini adalah proporsinya kita di tengah, jadi seimbang. Rata tengah, atau rata tengah atas bawah dan sebagainya. Jadi ada proporsinya, ada garis bayang. Nah, ini contohnya. Jadi dalam membuat desain, keseimbangan ini sangat perlu untuk membuat gambar kita agar lebih terlihat jadi lebih proporsional Bapak Ibu. Ini keseimbangan contoh. Ini contoh satu objek. Nah, bagaimana kalau objeknya itu 2? Nah, contoh ini ada objek 2, ya. Nah, untuk menyeimbangkan 2 objek ini, Bapak Ibu tinggal klik sama seperti yang tadi pada tulisan. Tinggal klik yang objek pertama, selanjutnya kita shift dan klik objek yang kedua.
maka dua objek ini akan ke select. Nah, tinggal kita ke posisi. Nah, kita mau buat rata misalnya. Nah, jadi rata. Itu kan baby jadi rata. Itu. Nah, ini akan proporsional nih jadinya. Posisi objek yang mau kita buat. Itu ya Bapak Ibu. Itu proporsinya. Misalnya kalau misalnya mau 3. Oke, kita 3 misalnya masih acak nih. Kita mau buat proporsinya jadi proporsional, posisinya kita blok ketiga-tiganya dengan cara klik shift dan klik mouse kita, terus posisi dan rata tengah. Nah, dia akan rata. Gitu Bapak Ibu. Ini kita bisa pakai misalnya buat objek-objek kayak foto dan sebagainya. Nah, kalau untuk menggunakan objek foto, kita pilih di elemennya itu adalah bingkai Bapak Ibu. Nah, di sana ada bingkai, ada elemen yang ada gambar seperti gunung. Nah, ini artinya objek itu kita bisa masukkan gambar, Bapak Ibu. Ya. Di sana kita bisa masukkan gambar. Contoh, saya akan masukkan gambar misalnya. Misalnya gambar ini. Nah, saat kita drag, nah dia akan masuk gambar di sana. Nah, yang tadi proporsi tadi, di Canva itu nah ada garis bayang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita bisa sesuaikan proporsinya itu sesuai dengan garis yang kita mau. Nah, contoh misalnya saya akan ngambil dagunya itu di garis terakhir ini. Misalnya contoh ya, di garis dagu ini. Gitu ya. Nah, ini apabila misalnya kita mau ke gambar berikutnya, nah kita tinggal sesuaikan proporsinya. Misalnya dagu tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi proporsi wajah di antara dua pembicara ini menjadi proporsional. Itu ya Bapak Ibu. Tinggal kita membuat dia sama rata. Tadi ya, klik tadi 2. Shift. Terus posisinya tinggal sampai rata. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk proporsi. Untuk membuat apa namanya media. Kalau misalnya di flyer kita, yang tadi saya bilang unsur warna Bapak Ibu, saya akan ngambil warna ya. Misalnya saya akan ngambil warna ormiki deh. Yang ada logo ya. Nah ini. Misalnya kayak ngambil warna logo ini. Kita bisa gunakan background. Nah kalau misalnya Canva yang premium, ini kita bisa remove background Bapak Ibu. Nah, kita bisa remove background. Makanya saya menyarankan kenapa Canva-nya kita harus Canva yang premium. Karena kita bisa meremove background. Termasuk foto yang tadi juga pun kita bisa remove nih. Background yang tadi nih, untuk foto ini. Nah, ini kita juga bisa remove background-nya. Nah, kita remove background-nya. Jadi saran saya harus yang premium. Nah, kita mengambil unsur warna dari warna-warna yang ada di logo ini. Misalnya contoh, kita akan mengambil warnanya itu warna kuning. Kuningnya sama persis dengan warna kuning yang ada di logo. Nah, caranya kita di background, posisinya itu di background, kliknya, kita tinggal ganti warna, pilih yang warna plus, add new color. Nah, pilih yang pensil. Nah, dia akan ngambil warna sesuai dengan warna yang kita mau. Gitu Bapak Ibu. Atau warna hijaunya. Nah, gitu. Jadi begitu cara pemilihan atau kombinasi warna pada pembuatan flyer. Nah, misalnya ini kita agak warna hijau, yang kotaknya ini kita pakai warna kuning misalnya. Atau sebenarnya juga Canva itu akan ada apa namanya palet warna di sini. Contoh nih, di sini ada media foto dan logo. Kalau kita ambil di sini, nah ada unsur logonya juga, warnanya juga kita bisa ambil juga dari sini sama. Nah, gitu contoh penggunaan tips trik penggunaan warna, font, proporsi dan sebagainya.
Nah, bekal ini saya sampaikan karena nanti akan menunjang buat nanti kita praktek pembuatan media edukasi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh apa namanya eh, flyer-flyer yang memang sebelumnya sudah dibuat ya Bapak Ibu. Nah, contoh. Canva itu, jadi dia bisa buat halaman per halaman. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya contoh, kita mau buat untuk memang rutin postingan di Instagram. Saran saya, itu buat dalam satu file Bapak Ibu. Jadi semua akan continuous terus filenya. Jadi kita nggak usah buat file baru, jadi halamannya dibuat halaman berikutnya aja. Kalau misalnya contoh mau rutin bikin ucapan ulang tahun gitu untuk anggota misalnya, kita buat satu file ini untuk postingan Instagram yang ulang tahun. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah membuat, jangan saran saya ya, jangan bikin file baru. Misalnya file baru. Contoh misalnya, ini saya khusus bikin file khusus dimensinya LMS. Kan dimensi LMS kan ini ya. Portland nih kayak gini, landscape. Nah ini ya landscape. Ini makanya di sini semuanya isinya adalah apa namanya gambar atau thumbnail untuk LMS. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi satu file ini. Jadi selain itu juga biasanya ini untuk menarik ide kita nih untuk bikin gambar berikutnya. Apa namanya gambar berikutnya idenya bisa jadi dari sebelumnya dan sebagainya. Gitu. Itu Bapak Ibu, kira-kira sebelum mungkin kita rehat sholat, istirahat, nanti setelah istirahat langsung kita akan ke materi yang kedua, bagaimana pembuatan videonya, kita akan praktek pembuatan video, bagaimana cara mencari aset gambar dan videonya di video yang mau kita buat. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak dan Ibu di ruang Zoom maupun di ruangan ini yang ingin bertanya ya Pak ya, kita beri Ya. kesempatan mungkin Silakan ada yang ingin diskusi, Silakan. ada yang ingin tanya. Sebenarnya sih yang enak kalau misalnya kita itu kayak langsung praktek Praktek pakai ya Pak ya. pakai laptop, buka Canva dan sebagainya, dia langsung praktek. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom masih mendengar suara saya, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Sepertinya masih membuka kayak ini Pak di rumahnya masing-masing. Oh iya, Bukan nih betul, Pak, kalian cari betul. tahu mungkin nih Pak ya. Betul, betul. Oke, baik mungkin di ruangan ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan video di Canva? Belum ada nih Pak Belum kayaknya ya. Mungkin kita setelah nanti kita break, Ya. kita akan bahas yang utamanya Bapak Ibu sekalian. Iya. Siap. Bagaimana pembuatan media edukasinya. Nanti akan kita bahas secara panjang lebar apa namanya cara membuatnya ya Bapak Ibu. Iya, baik. Break dulu silakan mungkin ya. Oke, baik. Kita break dulu Bapak Ibu untuk rehat sholat. Kita akan lanjutkan kembali di pukul 15.45 mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Zoom masih menyimak? Apakah suara saya terdengar? Masih Pak. Masih ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Nah ini sesi yang inti, yang memang apa namanya, yang ingin Bapak Ibu terkait pembuatan video edukasi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting buat Bapak Ibu, buat kita semua, terkait nanti mungkin goalnya atau targetnya Bapak Ibu sekalian dalam pemenuhan ranah C, ranah pengabdian masyarakat, khususnya di poin edukasi di media sosial Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat menyimak paparan ini di paparan terakhir untuk sesi workshopnya dalam pembuatan video. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu,
ada yang sebelumnya pernah dengar atau memang pernah pakai atau memang biasa pakai aplikasi Filmora? Silakan Bapak Ibu direspon. Boleh di kolom chat atau di ngomong langsung boleh, silakan. Ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar Filmora? Silakan. Belum, Pak. Sepertinya belum familiar kan nih Pak ya. Betul, Kalau ya. Canva mungkin udah biasa Takut, gitu ya. enggak. Filmora ya Pak ya. Ya, ada yang pernah dengar Filmora Bapak Ibu? Iya, mungkin Bapak Ibu sebelumnya udah Silakan. pernah. Boleh di kolom chat, mungkin kalau malu untuk open mic. Belum pernah dengar Pak tuh Pak. Ada. Belum, Pak. Belum pernah, Yuk, Pak. silakan. Ada yang pernah dengar gitu atau belum pernah dengar? Saya belum pernah nih, baru pertama gitu. Aplikasi Iya, Filmora. belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali Pak. Oh, belum sama Gimana? sekali. Ada yang sini. Tadi suara Zoom kecil. Yang gitu ya. Belum sama sekali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, belum pernah dengar dari DPD Sumsel. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Tadi kita telah belajar tentang Canva untuk mencari aset media yang akan kita buat. Nanti akan kita praktekkan bagaimana sih mengintegrasikan Canva ke Filmora ini. Bapak Ibu, Filmora itu adalah aplikasi ya Bapak Ibu. Basisnya aplikasi untuk edit video. Cuma kalau yang pernah dengar CapCut dan sebagainya, mungkin juga sama outputnya atau peruntukannya untuk edit video. Cuma di Filmora ini banyak template-template seperti template teks, video dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih tampilan awal setelah Filmora itu kita install. Nah, belinya di mana? Di marketplace juga banyak sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka misalnya contohnya di Shopee, Filmora misalnya, klik aja Filmora di Shopee. Di sana banyak. Tinggal Bapak Ibu pilih aja mau beli di mana. Tentunya dengan pertimbangan ya Bapak Ibu. Misalnya apakah sellernya itu terpercaya atau tidak. Lihat rekomendasi dari pembeli sebelumnya. Jadi kita nggak langsung beli gitu Bapak Ibu. Karena bisa dibilang kita beli di Shopee itu kan nggak beli langsung ya, nggak beli langsung official di Filmoranya. Jadi gitu. Jadi saran saya sebelum kita beli aplikasi ini di marketplace, lihat dulu rating dari pembeli-pembeli sebelumnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan awal. Izin kursor saya di Zoom, muncul ya, selesai di Zoom. Nah, ini ada aspek rasio yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu. Ada yang aspek rasionya seperti layar, berdiri, kotak, dan sebagainya. Tinggal sesuaikan medianya, aspek rasionya itu seperti apa. Nah, berikutnya adalah ini tampilan Filmora di di aplikasi awalnya. Nah, di atas ini ada menu, ada beberapa menu. Mulai dari, saya langsung ke ini aja deh, ke aplikasinya aja ya. Bentar. Bentar, saya buka dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tampilan awal ya Bapak Ibu. Ini di atas tuh ada dimensi, aspek rasio nih, mulai dari 16:9, 9:16 nih yang berdiri. Sarannya sih kalau memang nanti outputnya mau di-upload di Instagram organisasi profesi, pakai yang berdiri nih, 19:6. Terus ada yang yang lain juga ada, tinggal pilih aja di more nih. 1:1, vertikal, horizontal. Nah, misalnya kita sudah pilih aspek rasio yang mau kita pakai. Misalnya 19:6 atau berdiri Bapak Ibu. Nah, ini berdiri. Terus selanjutnya tinggal kita klik aja.
klik short video project. Nah, dia nanti akan muncul, oke, saya share ulang. Akan muncul aplikasinya. Nah, ini gambaran aplikasi dari Filmora itu ya Bapak Ibu. Nah, di atas itu, ini ada media. Nah, ini ada media. Media ini adalah file-file yang memang kita upload di situ. Misalnya gambar, video, suara. Nah, itu media yang mau kita upload. Nah, ini ada stok media. Stok media ini adalah stok-stok media yang disediakan oleh Filmora. Di sini banyak. Misalnya contoh, kita cari di sini stok medianya, misalnya resusitasi misalnya ya. Oh, emergency misalnya ya. Emergency misalnya ya. Nah, nanti akan muncul video-video yang berhubungan dengan emergency. Nah, aset video ini kita bisa pakai Bapak Ibu untuk video yang akan kita buat. Nanti sesuaikan aja pencariannya. Nah, untuk pencarian stok media, kita juga bisa pakai Canva Bapak Ibu. Nanti saya akan praktekkan bagaimana kita mencari stok media di Canva. Nah, terus ada menu berikutnya adalah audio. Nah, di sini adalah audio-audio yang tersedia di Filmora itu ya Bapak Ibu. Banyak banget di sini. Kita bisa sesuaikan audio tadi untuk sebagai musik latar dari video kita. Nah, berikutnya ini adalah ada teks. Nah, teksnya ini bagus-bagus di Filmora. Kita bisa pakai teksnya sesuai dengan kategori. Ini banyak kategorinya. Misalnya dari plain, basic, typing, banyak banget di sini. Tinggal kita sesuaikan aja. Terus berikutnya adalah transform. Nah, transisi. Nah, ini ada transisi untuk mempercantik video kita Bapak Ibu. Jadi dari scene 1 ke scene 2 kita buat transisi agar perpindahan layarnya itu lebih bagus. Nah, berikutnya adalah efek. Ini ada efek video yang kita akan pakai. Terus berikutnya ada filter. Nah, ini ada filter gitu ya. Ini semuanya template ini tersedia di Filmora Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, berikutnya saya akan contohkan bagaimana sih kita memulai membuat video. Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu. Dalam membuat video, kita bisa memanfaatkan AI Bapak Ibu. Contohnya kita akan memanfaatkan ChatGPT ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan ChatGPT misalnya ya. Saya izin share screen lagi ya. Kita manfaatkan ChatGPT dalam awal kita membuat video. Ya, contoh misalnya, buatkan saya narasi video tata cara pendaftaran di rumah sakit. Video maksimal 1 menit misalnya contoh ya. Saya akan bikin prompt seperti itu ya. Nah, misalnya contoh saya bikin prompt-nya seperti ini ya Bapak Ibu di ChatGPT. Buatkan saya narasi video edukasi kesehatan tata cara pendaftaran pasien durasi video 1 menit. Nah, nanti ChatGPT itu akan generate. Nah, dia akan bikin narasi. Kita periksa lagi narasinya. Kira-kira emang adakah hal yang mau kita kita pakai atau kita edit dan sebagainya. Nah, itu opsional sesuai keinginan Bapak Ibu si pembuat video. Nah, ini contoh. Assalamualaikum, selamat datang di rumah sakit kami untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman berkaitan tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Nah, ini contoh narasinya kita pakai. Oke. Setelah kita dapat narasi ini, ya Bapak Ibu, tentunya kita butuh visual. Visual yang mendukung narasi tersebut. Betul ya? Berarti nggak mungkin kan video kita hanya cuma tulisan doang. Kita butuh narasi visual. Nah, narasi visual itu kita bisa manfaatkan Canva untuk mencari narasi visual. Saya izin share screen ulang lagi ya. Kita akan buka Canva lagi.
Tadi kita udah sepakat ya, videonya adalah berdiri, ya. Berarti di Canva kita buat base atau objek kerjaan kita itu adalah yang berdiri. Nah ini contoh, ini udah ada saya yang berdiri. Nah ini yang berdiri. Kita kan tadi sepakat ya bikinnya yang berdiri. Belum saya share screen-nya. Wait. Oke, kita buka Canva. Tadi kan kita di awal bikin Filmora-nya karena memang peruntukannya adalah untuk upload di Instagram, kita bikin berdiri. Nah, di Canva pun kita bikin asetnya adalah aset yang berdiri. Ini kita kosong dulu ya. Tadi di di ChatGPT, selamat datang di rumah sakit kami. Nah, ini berarti ada visual gambar rumah sakit yang akan dinarasikan. Maka di di Canva, kita cari aset yang berhubungan dengan rumah sakit. Kita cari di elemen, contoh ya. Misalnya kita cari lobi rumah sakit misalnya ya. Ya, kita cari lobi rumah sakit. Maka di elemen itu kita pilih video. Ya, see all video. Kita cari yang berhubungan dengan lobi rumah sakit. Nah, misalnya contoh ini. Berhubungan dengan lobi rumah sakit. Kan gambar yang disediakan Canva landscape ya Bapak Ibu. Sedangkan kita maunya portland nih yang berdiri. Kita bisa tarik ini menjadi portland. Bisa tariknya manual seperti ini, kita tarik ya. Cuma itu terlalu lama. Ada cara cepatnya, kita klik kanan di objek video itu, terus set video as background. Nah, dia akan menjadi background. Nah, tinggal point of view-nya kita sesuaikan Bapak Ibu. Point of view-nya kita mau ambil di sudut mana nih? Sudut di customer-nya atau di petugasnya atau di tengah. Tinggal kita sesuaikan point of view-nya. Misalnya point of view-nya di sini ya, kita ambil. Oke, udah sesuai nih point of view-nya. Oke, selanjutnya kita tinggal download. Ya. Download. Oke, tunggu download selesai. Jadi, setelah kita generate narasi ini di AI, kita akan berpikir kira-kira narasi-narasi yang sesuai gambarnya dari narasi yang ada tuh apa. Misalnya contoh, seperti rawat inap, rawat IGD, berarti kita cari visual yang IGD. Kita cari visual misalnya rawat inap. Kita cari visual apa yang sesuai dengan narasi yang udah kita generate di AI tadi. Tinggal kita cari asetnya. Kita bisa cari asetnya itu di Canva, bisa cari di Canvas ini yang tadi yang saya sampaikan. Atau kita bisa juga cari di Filmora asetnya. Itu ya sebagai pendukung. Ini udah kita download. Kita balik lagi ke Filmora Bapak Ibu. Kita balik lagi ke Filmora. Saya izin share screen lagi. Filmoranya. Nah di Filmora ini ada media yang tadi ya. Media yang tadi kita sudah cari di Canva, tinggal kita import ke sana. Oke, ada di download. Nah, ini medianya. Nah, ini udah masuk medianya di Filmora. Udah tinggal kita drag ke objek kita, ke kerja objeknya. Nah, dia akan masuk. Kita pilih yang ini. Karena dia mau medianya berdiri. Nah, sudah masuk ke Filmora tadi, aplikasi tadi. Ini belum ada suara Bapak Ibu, hanya gambar, betul kan? Hanya gambar. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan suara? Kadang-kadang ada beberapa konten kreator yang memang nggak pede untuk kita merekam suara kita sendiri. Kita nggak pede nih merekam suara kita sendiri. Makanya kita pakai aplikasi atau AI lagi yang untuk merubah teks menjadi suara. Saya akan kasih tipsnya bagaimana cara merubah teks menjadi suara, Bapak Ibu. Izin stop share screen yang tadi. Sekarang kita buka. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis biasanya suaranya itu lurus, ketahuan robotnya ya. Sedangkan kalau berbayar dia intonasinya akan dapat. Saya akan contohkan suara yang berbayar nih, contoh yang berbayar. Nah ini suara yang berbayar nih. Saya izin share sound dulu ya. Jadi bisa pengaruh ya Pak ya? Pengaruh banget. Pengaruh Tapi banget, ada, ya, Pak. Tapi walaupun berbayar, kita juga tetap punya trik bagaimana itu bisa jadi gratis. Gitu. Sebenarnya ada triknya juga. Ada triksnya ya Pak Ada ya? triknya juga. Saya akan contohkan suara yang berbayar. Yang penting halal ya. Gratis nih Pak. Iya.
Oh, dia belum. Ini. Jatuh pada lansia bukanlah hal sepele. Satu kejadian jatuh dapat menyebabkan cedera serius, penurunan kemandirian, bahkan komplikasi jangka panjang. Sebagai pendamping lansia, memiliki peran penting dalam mencegah risiko tersebut. Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, program Profesi Nurse Angkatan 18, menghadirkan Training of Trainer, TOT, dengan tema Strategi Pencegahan Jatuh pada Lansia. Pelatihan ini dirancang khusus untuk para pendamping lansia agar mampu memahami faktor risiko jatuh, melakukan pengawasan yang tepat, serta menerapkan teknik mobilisasi yang aman dan benar. Bertempat di Aula STWRIA Pembangunan Cibubur pada tanggal 25 Februari. Ya, ini yang Jatuh pada lansia bukanlah hal sepele. Satu kejadian jatuh dapat menyebabkan cedera serius, penurunan kemandirian, bahkan komplikasi jangka panjang. Nah, itu iya. Ini berbayar ya Pak? Ini yang berbayar. Oh ya, intonasinya ya Pak. Iya, itu teksnya saya ngambil di ChatGPT. Tinggal di generate. Oke ya. Titik komanya juga ya Pak ya? Titik koma berpengaruh. Nah, saya akan contohkan bagaimana sih. Saya contohkan yang gratis dulu ya Bapak Ibu. Izin saya akan contohkan yang gratis dulu. Ada aplikasi penyedia text to speech namanya ya Bapak Ibu. Saya izin sharing lagi biar peserta Zoom bisa menyimak ya. Namanya adalah di pencarian TTS Free. TTS Free. ttsfree.com. Ini yang gratis, ttsfree.com. Ya, ini saya udah login kayaknya sini. Oh ya, udah login ya. Oke, sekarang kita praktekkan langsung ya. Kita ambil yang generate yang tadi kita di AI, kita ambil paragraf pertama. Ya, paragraf ini, selamat datang. Terus kita paste. Jangan lupa, kalau belum punya akun, bikin akun dulu. Kalau ini yang gratis free. Ya, kita pilih dulu bahasanya. Bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia, mana Indonesia? Berlewat ya, ini aja lah. Bahasa Indonesia ada yang Sunda, ada yang Indonesia. Nah, tinggal pilih karakternya, apakah mau Ardi ini sebagai cowok atau gadis sebagai cewek. Selanjutnya ini ada lembar kerja kita, tinggal kita paste di sini ya, di sini. Dah, tadi. Mohon Bapak Ibu perhatikan titik koma, spasi, enter. Contoh nih, ini selamat datang di rumah sakit kami, titik. Nah, titiknya ini saya hilangin ya, titiknya saya hilangin. Ya, akan sangat berpengaruh. Contoh, tinggal kita convert no. Ini langsung Selamat datang di rumah sakit kami untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman. Berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Nah, gitu kan. komanya nggak ada, langsung nggak ada ya Pak ya, langsung Koma ya. nggak ada, langsung Tanpa bablas jeda ya, ya. tanpa jeda. Makanya selamat datang di rumah sakit kami. Nah, kita titik, kita enter ke bawah. Ya. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, titik ya. Kita enter ke bawah. Coba kita coba lagi ya. Convert lagi, ulang. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini share screen nggak sih? Ini share screen-nya saya pakai sound nggak ya? Oh, udah sound. Oke. Jadi gitu Bapak Ibu. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita insting atau feeling kita dalam penempatan titik, koma, spasi dan sebagainya. Karena akan pengaruh nanti di generate akhirnya, hasil jadinya. Setelah ini kita anggap cukup baik, selanjutnya ini kita download. Udah, kita download ya. Saya stop share lagi, balik ke Filmora. Filmora saya ini. Oke, share lagi ya. Nah, tunggu ya. Nah, di project tadi kan baru ada visual gambar di lobby ya. Nah, kita tambah media, ambil yang suara tadi. Oke, suara tadi.
kita taruh di bawah. Oke. Coba kita play. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Jadi sekarang udah ada dua media nih Bapak Ibu. Media visual gambar dalam bentuk video dan media audio dalam bentuk suara. Betul ya? Oke. Kira-kira kalau misalnya media kita hanya gambar dan video, kalau misalnya kita share di platform kita Instagram, kayaknya datar nih ya, nggak ada bumbu-bumbu musik dan sebagainya. Nah, di Filmora itu dia nyediain template audio yang banyak Bapak Ibu. Contoh video ini misalnya. Kita misalnya ambil video ini ya. Kita taruh di bawah video file tadi suara ya. Oke, kita coba play. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman. Tapi suara dan musiknya ini tumpang tindih Bapak Ibu. Balap-balapan. Makanya musiknya itu kita kecilin. Caranya nih, ini ada garis nih di musik ini. Tinggal kita turunin aja barnya. Nah, kita turunin barnya. Bisa diatur ya Pak, Bisa custom dia, ya. bisa custom. Kita bikin segini misalnya ya. Ulang lagi. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Oke, itu. Jadi di sini kita ada 3 aset nih. Gambar, video, suara, teks, sama musik. Nah, bagaimana kalau misalnya video ini diganti oleh rekaman kita nih? Boleh, nggak apa-apa. Bapak Ibu merekam sendiri pakai handphone, posisi berdiri, mengutarakan edukasinya. Bapak Ibu, edukasi bla 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 bla. Tinggal masukin Filmora, caranya kayak tadi. Cuma bedanya kalau kita rekam sendiri kan nggak pakai ada suara teks kayak gini kan. Jadi murni suara kita. Tinggal tambahin musik latar. Segini cukup. Saya rasa belum cukup Bapak Ibu. Kita perlu tambahkan ornamen teks. Karena sekarang ada teks apa yang diucapkan muncul di sana. Ya, betul kan? Nah, di Filmora itu banyak teks yang bagus-bagus di Filmora. Contoh saya akan bikin di sini. Contoh. Selamat datang di rumah sakit kami. Oke, sampai selamat datang di rumah sakit kami. Kita buka teks. Misalnya saya mau ngambil yang mana? Saya ngambil ini, ya. Taruh di atasnya. Ya, taruh di atas ini. Kita sesuaikan durasinya, kan tadi durasi sampai merah. Oke, cukup sampai sini. Nah, tinggal kita ganti tulisannya. Selamat datang, ya. Rumah sakit misalnya ya, efeknya sakit. Ya. Coba kita putar ya Bapak Ibu. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan Jadi untuk teks-teks berikutnya kita bisa sesuaikan. Itu Bapak Ibu. Untuk pembuatan video, ya. Silakan ada yang dikonfirmasi sebelum ke trik berikutnya. Silakan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya di ruang Zoom maupun di ruangan. Mungkin ada yang mau Silakan. ditanyakan nih. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa aset video bergeraknya ini nggak kita harus cari di Canva dan sebagainya. Kalau memang edukasinya adalah kita sendiri yang edukasi, berarti video kita yang kita rekam. Cuma kalau misalnya video setelah kita rekam dari handphone, kita langsung upload ke Instagramnya Formiki misalnya, sah nggak? Sah-sah aja, bener nggak? Kalau video langsung, misalnya kita misalnya kita rekam nih di handphone, dirasa sudah cukup, langsung kita upload di Formiki, kira-kira sah nggak? Bener nggak? Sah-sah aja, bener, nggak apa-apa. Ya. Cuma karena ini adalah Instagramnya OP atau institusi, tentunya kan bukan Instagram pribadi, kita butuh sentuhan-sentuhan yang agar membuat postingan tersebut lebih profesional Bapak Ibu dilihatnya, betul nggak? Betul. Pak. Jadi nggak hanya sekedar kita rekam diri sendiri, langsung kita upload ke Instagram, dan itu diajukan sebagai Media informasi ya Pak. pengabdian, media informasi. Ya. Nah, sah-sah aja bener. Kalau disclaimer di awal bahwa nggak ada yang salah di Desain itu ya. desain itu nggak ada yang salah. Iya. Cuma masalahnya tepat atau nggak tepat. Iya. Karena ini adalah medianya organisasi, tentunya butuh sentuhan-sentuhan. Misalnya contoh, openingnya ada logo, ada tulisan, ada apa gitu Bapak Ibu tujuannya.
Itu ya. Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Jadi gimana nih Pak? Kan kita udah belajar nih Pak untuk bikin video. Nah, gimana sih Pak caranya untuk kita ngukur nih kalau media kita tuh berhasil gitu dari apa? Meningkatkan pengetahuan atau informasi dari anggota lah gitu. Gimana tuh Pak? Oke, sekarang Bapak Ibu, mohon izin. Sekarang ini kecenderungan netizen itu adalah short video Bapak Ibu. Iya, Ya, kecenderungannya itu short video. Upayakan kita bikin video nggak lebih dari 1 menit. Upayakan kita bikin Jadi video. jangan lama-lama juga Jangan gitu ya Pak? lama-lama. Oh, oke. Kecenderungannya orang itu akan punya konsentrasi itu di 15 detik pertama. Iya. Bagaimana 15 detik pertama orang itu beratensi terhadap video kita. Iya, Itu di situ. benar. Iya. Moment of truth-nya adalah di 10-15 detik pertama video kita. Orang beratensinya gimana? Karena kalau misalnya kecenderungannya videonya itu panjang, mungkin kita berpikir, wah kita keren nih. Makin ya, Bisa makin bikin panjang video makin yang bagus panjang. gitu ya Pak. Iya. Itu justru yang tidak menjadi Kurang. atensi untuk orang untuk melihat Bapak Ibu sekalian Iya, sebenarnya. betul. Nah, bagaimana kalau misalnya video kita panjang? Kita buat part, Oh, kita oke. potong. Part 1, part 2, part 3, part 4 kalau memang video kita panjang. Jadi saya merekomendasikan kita membuat videonya itu tidak panjang. Itu kalau maksudnya Video ya Pak ya. Berarti video. bentuk postingannya nanti 4 kali posting gitu ya Pak. Misalnya betul. panjang ya. Kalau memang video tersebut adalah peruntukannya untuk diupload di media sosial. Nah, beda hal kalau misalnya kita upload di media sosialnya itu di YouTube. Tentunya durasinya panjang, nggak masalah. Kalau YouTube-nya biasa. Kalau misalnya ada edukasi tertentu yang kita upload di YouTube, di YouTube Formiki misalnya, edukasi tentang apa, baru durasi panjang, itu nggak masalah. Dan media sosial di sini yang bisa diajukan, saya rasa nggak hanya Instagram, misalnya di YouTube, di sebagainya. Yang penting nanti dituangkan dalam bentuk berita acara. Iya, berita acara edukasi tersebut, gitu. Yes, Mana ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sebelum ke trik berikutnya, ini kan ada trik tadi kita bagaimana masukkan gambar, suara, dan musik. Silakan yang di Zoom masih menyimak. Bapak Ibu yang di Zoom suaranya. Silakan Bapak Ibu di Zoom maupun di ruangan ada yang mau ditanyakan nih. Pas kebetulan ada konten creator asli ya Pak ya, langsung ya Pak ya. Ya silakan. Iya, jadi kalau mau yang bikin videonya menarik gitu ya Pak, biar viewersnya banyak gitu ya. Tuh. Triknya kita gitu. Kita bikinnya Iya. short, jangan yang panjang. Yang penting isi kontennya ya Pak. Penting kontennya. Bagaimana sih kita? Misalnya kadang-kadang dari banyak konten yang memang sudah kita rancang untuk bikin singkatnya, sekali lagi sih selama ini kita bisa manfaatin AI atau ChatGPT untuk membuat bagaimana konten yang sudah kita rancang panjang itu menjadi singkat. Jadi nanti akan di generate hal-hal yang penting. Misalnya setelah kita mau berapa menit nih? Ya. 15 detik. Jadi kita manfaatin AI, manfaatin ChatGPT untuk membuat itu. Buat gitu itu ya, Pak, Iya, ya? buat durasinya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita belajar transisi. Ini ada dua. Sekarang ada 2 media. Kita akan belajar 2 media. Balik lagi ke apa namanya? Ke prompt tadi ya, prompt ChatGPT tadi ya. Ada clue apa di sana? Mana? Ini ya. Biasanya kita gini Bapak Ibu. Dari teks atau kalimat yang sudah di-generate yang untuk narasi, kita tinggal ambil clue-nya aja. Misalnya contoh. Pertama, silakan mengambil nomor antrian di mesin antrean atau meja informasi sesuai layanan. Nah, berarti kita bisa ngambil clue di teks ini adalah misalnya video orang sedang mengantri. Nah, jadi gitu kita bisa ambil clue-cluenya. Oh, video orang sedang mengantri. Kita cari lagi di Canva. Video orang sedang mengantri misalnya ya. Kata kuncinya gitu Iya, ya Pak ya. kita ambil kata kuncinya. Yang tadi ya, yang berdiri tadi ya. Mana nih? Mana sih? Oh, ini ya. Oh, ini. Pasien sedang mengantri misalnya ya. Nah, kita cari video yang berkesesuaian dengan itu. Kalau misalnya belum ada yang sesuai, kita cari lagi, berarti ganti lagi. Prompt yang kita pengen clue yang keywordnya ini kita ganti lagi. Misalnya sedang mengantrinya aja misalnya. Kalau misalnya sempit gitu ya.
kok malah munculnya bunga dan sebagainya. Kita sesuai bagaimana clue kita mencari ya. Orang misalnya ya. Wah, misalnya ini ya, misalnya ya. Kita hapus dulu yang lama tadi. Tadi ingat Bapak Ibu, berhubung berdiri, kita ini jadikan background dan kita cari moment of view-nya di mana. Misalnya di sini ya. Oke, sekarang kita download lagi. Saran saya Canva-nya yang berbayar Bapak Ibu. Karena kalau berbayar, asetnya banyak. Di sana videonya melimpah, teksnya banyak, melimpah. Jadi saran saya yang berbayar. Jadi pilihannya banyak ya Pak ya? Pilihannya Enggak banyak. terbatas ya Pak? Tidak berarti ya? terbatas kalau yang berbayar. Kalau yang berbayar. Oke, tunggu download dulu ya. Kita close dulu, share screen-nya, pindah ke Filmora ya Bapak Ibu. Mana Filmora ini? Nah, belum. Nah, ini udah ya. Ini lagi download. Belum. Ini bikinnya dadakan. Langsung kita praktek ya, bikinnya kita dadakan. Oke, ini ada aset video yang kedua. Sudah ada, kita masukkan ke sebelah video. Satu. Oke. Langkahnya sama kayak tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu buka lagi text to speech tadi. Oke. Ini panjangnya kita sesuaikan ya. Karena kan tadi panjangnya lebih nih segini. Kita sesuaikan dengan teks yang di bawahnya. Oke. Oke, sekarang kita generate lagi suara yang tadi ya. Paragraf kedua. Copy ke TTS free. Tinggal hapus aja yang tadi, paste di sana. Jangan lupa, nah ini pertama, nah, kan kita pengen ada kata intonasi itu. Pertama, silakan mengambil antrian di mesin antrian atau silakan mengambil nomor antrian. Titik, ini ya. Normal. Ya, saya dibutuhkan. Titik. Seperti, oke, kita generate ya, Pak ya. Ini gratis nih, Pak, ini gratis. Pertama, silakan mengambil nomor antrean di mesin antrean atau meja informasi sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, seperti rawat jalan, IGD, atau laboratorium. Oke, selanjutnya kita download. Filmora kan ya? Udah, tinggal klik tambah media tadi. Nah, kita ambil media yang tadi. Suara yang tadi. Ini yang terakhir. Oke. Taruh di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita putar dari awal ya. Anggap sudah ada teks ya. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Pertama, silakan mengambil nomor antrean di mesin antrean atau meja informasi sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, seperti rawat jalan, IGD, atau laboratorium. Oke. Sekarang ada dua nih. Ada dua aset video. Sebenarnya kalau mau gini aja sah nggak? Sah-sah aja, nggak masalah. Karena nggak ada yang salah tadi kan, sah-sah aja. Bagaimana kalau ini kita buat percantik nih tampilannya. Modifikasi ya Pak ya? Kan transisi. Karena di Filmora itu banyak transisinya. Contoh, transisi yang sering saya pakai transisi ini. Ya, saya praktekkan dulu tanpa transisi ya. Lihat ya, patahnya seperti apa. Yang perlu Anda ketahui. Pertama, Kan? Kalau kita pakai transisi, nah transisi ini misalnya, ya. pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Nah. Pertama, silakan mengambil nomor antrean. Atau kita pakai transisi ini misalnya, sesuaikan aja. Semakin kita pakai, semakin kita ulik, akan semakin banyak perbendaharaan kita nantinya. Itu kuncinya itu di situ. Semakin kita coba lagi, transisi ini coba lagi, itu akan banyak memori perbendaharaan kita untuk bikin konten. Contoh transisi ini. Jadi video makin Perlu Anda ketahui. Nah, Pertama, silakan mengambil. jadi begitu caranya. Kalau memang medianya ada dua aset nih, aset satu, aset dua. Sebenarnya nggak pakai ini sah-sah aja, nggak masalah. Itu nggak masalah nggak pakai ini. Pertama, Itu ya. Oke, itu. Adapun hal-hal yang lain tinggal disesuaikan sama konsep kita di awal. Pertama kita bikin konsep, generate di AI,
narasinya, kita cari video yang berkesesuaian dengan narasi, ya. Setelah itu, kalau memang kita nggak mau ngerekam suara kita pakai deh AI tadi untuk merubah teks menjadi suara. Baru kita olah di Filmora ini. Itu ya. Tips berikutnya Bapak Ibu. Oke. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Tadi kan sebelum teks kita jadikan ke audio. Nah itu kalau pengaruh kan nih Pak, misalnya kita kan teksnya banyak nih Pak, untuk paragraf gitu. Maksudnya ada koma terus kita lanjut. Ya itu pengaruh nggak Pak? Enggak, kapasitas teks yang kita bikin atau gimana nih? Nah Soalnya saat ini ini 2000. Nah Kita saat sekali yang generate ini 2000 sekali bikin. misalnya izin Pak, kalau pertama koma terus silakan mengambil itu di satu row yang sama, itu pengaruh nggak Pak? Coba kita coba ya. Dalam satu paragraf nih ya. Tapi cuman ada koma kan? Iya. Coba kita generate coba. Enggak, dia kayaknya tetap koma juga. Komanya tetap kebaca. Pertama, silakan mengambil nomor antrean. Di mesin Contoh ya, dengerin. Pertama, silakan mengambil nomor antrean. Di mesin antrean atau meja informasi Komanya tetap kebaca. Cuma memang kita sekali generate itu dibatasi 2000 ya. 2000 karakter ya Pak? 2000 tuh banyak kok. Iya. Ini aja udah 160, ini aja baru 162 kok. Iya. Ya. Nah, tips berikutnya, contoh nih, anggap videonya sampai sini ya. Ini kita bisa cut ya. Ini ada tanda apa namanya? Tanda gunting. Ya, tinggal kita cut sini. Ya, dengerin ya, nih dengerin. Endingnya dengerin, perhatikan endingnya. Endingnya bikin penasaran, nggak asik ya maksudnya. Iya. Makanya Langsung gitu. kita suaranya fade out namanya. Nah ini ada titik kecil nih, kita tarik ke sana, kita tarik ke kiri, fade out namanya. Coba dengerin. dibutuhkan, seperti rawat jalan, IGD, atau laboratorium. Nah, Ya, jadi suaranya beda ya Pak? suaranya fade out, Ya, menurun, langsung menurun. nggak patah. Kalau kita langsung cut, suaranya patah, Ya. patah habis. Apa ya? Iya, masih patah. Kalau kita fade out, jadi kan suaranya Langsung menurun. menurun gitu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan konsep atau edukasi yang memang Bapak Ibu sudah konsep dari awal mau gimana. Itu ya. Saya akan contohkan lagi ya Bapak Ibu. Ini kan kalau untuk postingan kita di situs resmi, kayaknya kalau di depannya nggak ada logo kita kayaknya nggak seru ya maksudnya kan. Kayaknya kok langsung gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai logo, misalnya contoh ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya akan ambil logo, misalnya logo Formiki ya. Saya udah download logo apa ya? Ntar saya kasih trik ini juga. Nih, di sini aja saya ngambil Formikinya di sini dulu aja di AI. Nih, Formikinya di sini saya ambil ya. Ini saya ambil entah. Ada yang ajaib nih Bapak Ibu. Oke. Makanya kenapa kita butuh Canva di sini. Mana sih Formiki? Nah ini. Oke. Saya mau buat dulu background ini warnanya hijau ya. Tapi nanti ini. Udah nggak. Ini kan kita apa namanya remove background ya. Iya Bu, aman Bu, apa-apa. Apa? Oh, oh, iya. Siap Bu. Oke. Kita mau bikin opening Bapak Ibu ya. Kita manfaatin media yang memang tersedia. Stok media ya. Di sana banyak stok medianya. Kira-kira saya mau pakai background itu untuk background logo ya.
Saya pakai yang warna solid aja ya, warna putih misalnya warna ini. Media yang ada di Filmora ini landscape, sedangkan media yang tadi kita berdiri ya. Bisa kita tarik pojok kanan atas bisa, atau caranya kita klik kanan nih di medianya, ada namanya crop to fit. Nah, nanti dia akan fit otomatis ya. Jadi nggak lama-lama iya. Tinggal masukkan logo tadi yang udah kita bikin, logo Formiki tadi ya. Logo Formiki mana nih? Nah, ini ada. Kenapa saya kasih hijau nih? Kenapa? Ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak di studio pakai green screen? Ya, Ya kan? Pakai yang hijau-hijau. Nah, green screen hijau itu apa namanya? Fungsinya apa namanya? Sangat vital ya di dunia broadcast, apa namanya? Penyiaran dan sebagainya. Karena dia untuk menghilangkan latar belakang. Nah, di Filmora ini bisa untuk ngilangin latar belakang. Karena logo Formiki yang saya dapat ini kebetulan formatnya bukan PNG, tapi formatnya yang kelihatan kotaknya. Kalau yang PNG kan yang bolong tuh. Nah, jadi saya triknya kalau nggak ada file yang PNG, saya triknya gini. Saya bikin ininya dari latar hijau, terus selanjutnya saya masukin di atas yang background tadi. Nah, di Filmora ini ada bisa menghilangkan green screen. Ada menu di sini. Di sini ada menu. Oh, ada nih. Nggak kelihatan nih. Ya. Hmm. Ini tampilan ininya nggak kecil. Kan ini kotak ini layarnya. Nggak layar panjang ini. Jadi nggak kelihatan menunya di sini. Ada menu namanya chroma key Bapak Ibu. Kalau emang untuk menghilangkan hijau yang ada di layar Filmora ini ada namanya chroma key. Ntar saya contohin yang sudah ini aja ya, sudah apa namanya? Yang sudah PNG aja ya. Contoh logo-logo yang. Nah, ini aja nih dulu PNG. PNG itu artinya yang transparan dia ini gini. Nah, yang gini maksud saya PNG. Jadi nggak ada kotak itunya, kotak kotak dari gambarnya. Kitanya biasanya kan bikin opening nih sebelum apa namanya? Sebelum video opening logo ya. Kan biar nggak nggak apa ya, nggak langsung lah ya. Kalau mau yang sederhana opening videonya bisa misalnya di file video ini kita langsung kasih transisi. Transisi ini misalnya warp zoom 6. Nah, jadi langsung muncul. Nah, gitu. Itu. Oh, ininya yang itu ya filenya. File medianya. Sebagai pengantar di awalnya Sebagai ya Pak pengantar ya. di awal. Awal videonya ya. Heeh. Nah, ini. Waktu fit. Nah, gitu. Jadi yang simple tuh gitu. Nggak, untuk opening logo, saran saya jangan lama-lama. 3 detik atau 5 detik lah. Jangan sampai yang 10 detik, 15 detik, lamaan. 3 detik atau 5 detik lah untuk logo. Cari aset-aset yang bisa membuat logo ini muncul ada suara. Carinya di mana? Carinya bisa cari di YouTube. Banyak di YouTube. Contoh ya, musik transisi logo.
Nah, ini 10 detik misalnya ya. Iklan lagi nih. Mau lebaran cek iklan juga. Iklannya 2 lagi maksudnya. Iklannya nggak bisa di skip lagi. Hah? Iya, langsung. Oh, iya di situ. Oh, dikecilin ya, Pak? Enggak. Enggak, aku muncul. Oh, apakah saya nggak share screen ya? Saya nggak share sound ya? Nah, saya nggak share sound ini. Share sound. Oh, gitu ya. Intinya gitu ya Bapak Ibu. Untuk aset cari musik penghantar logo banyak di YouTube. Tinggal tik aja keywordnya musik penghantar logo, nanti akan muncul banyak. Atau di Filmoranya sendiri juga ada, kita bisa pakai di sana, tinggal sesuaikan. Itu Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan yang di Zoom silakan. Bapak Ibu masih berespon, silakan suaranya mana yang di Zoom. Halo Bapak Ibu yang di Zoom. Ya, mungkin yang Bapak Ibu di Zoom Ini ada ada pertanyaan. sekitar 31. Silakan, mana suaranya yang ada di Zoom? Bapak Ibu. Oh, kayaknya lagi Sepertinya sedang ngebut. ngedit video kali ya Pak ya. Sedang sibuk ngedit video sepertinya nih Pak di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik. Sekarang anggap kita sudah selesai ya ngedit video ya Bapak Ibu ya. Lalu saya balikin yang tadi dulu. Yang pocket. Ini sudah selesai kita bikin video. Bagaimana caranya? Ini udah selesai. Kita download sekarang ya Bapak Ibu. Cara downloadnya di pojok kanan atas itu ada tulisan ekspor. Nah, tinggal kita ekspor aja. Izin belum share share screen ya? Pak. Iya. Oh, belum share screen. Sorry. Mana ini? Ketutup sama ini nih. Sama barnya Zoom ya. Ini nggak kelihatan ini. Kan saya kecilin dulu Pak. Ketutup sama barnya Zoom. Nah, begini nih. Di pojok kanan tuh ada ekspor. Nah, ini yang warna apa nih? Warna hijau ya. Ya, tinggal klik aja ekspor di sini. Nah, nanti filenya apa nih nama filenya? Misalnya tadi edukasi, pendaftaran misalnya ya. Oke, nama filenya. Nah, ini penyimpanannya di mana? Biasanya default sih dia ada udah mau di mana nyimpennya. Udah tinggal kita ekspor aja. Nanti kan akan ekspor. Nah, karena videonya sedikit, cepet biasanya. Selesai. Open folder untuk lihat hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Selamat datang di rumah sakit kami. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan nyaman, berikut tata cara pendaftaran pasien yang perlu Anda ketahui. Pertama, silakan mengambil nomor antrean di mesin antrean atau meja informasi sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, seperti rawat jalan, IGD, atau laboratorium. Nah, gitu cara ngebuatnya. Dasar-dasarnya tadi kita sudah belajar di Canva bagaimana kita dasar membuat media. Tentunya di media video juga diterapkan. Misalnya contoh yang gelap terangnya. Misalnya tulisannya terang berarti backgroundnya gelap, disesuaikan. Gitu ya. Pemilihan huruf, tata letak. Dan Canva juga kita bisa pakai untuk mencari aset video. Yang kayak tadi. Tinggal kita tulis keywordnya. Tinggal semuanya kita olah di Filmora. Ingat bahwa
Kalau memang itu diperuntukannya untuk Instagram, saat ini yang relate itu adalah short video, ya, 1 menit lah atau 45, 1 menit lah, umumnya segitu ya, atau 90. Kalau memang durasinya panjang, edukasinya di Instagram juga nggak salah juga, nggak masalah. Tapi yang pas ya di YouTube. Gitu. Atau bisa juga kalau yang short itu di short YouTube juga ada. Malah saat ini, contoh ya, short YouTube itu bener view-nya itu bener-bener cepet. Saya baru upload video random padahal, baru upload sebentar, itu yang nonton udah langsung 500, 1000. Short itu buat atensi orang nonton tuh cepet short YouTube, terutama short YouTube. Itu kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin coba didiskusikan, silahkan. Saya rasa cukup simple, tinggal kita Diterapkan ya Pak ya. beli ya, Iya. beli aplikasinya. Ini aplikasi. Saran saya bisa beli di Shopee misalnya, kalau saya nyebut merek Shopee ya, Iya. bisa beli di Shopee Iya. aplikasinya, tinggal nanti dikasih panduan installnya tuh sama sellernya. Nanti kita tinggal install, udah tinggal kita cari aset yang mau kita bikin, banyak kan itu template. Template artinya kita bisa ubah-ubah, baik tulisannya dan sebagainya. Nah, kalau kita butuh teks yang menjadi suara, tadi caranya TTS Free tadi, kita tinggal sesuaikan, keluar suara, dan jadi selesai video kita. Kita upload di Instagram Formiki misalnya dalam hal ini Bu, mohon izin. Nah, selanjutnya kita bikin berita acara untuk siapa tuh video yang membuat. Nah, sekarang pertanyaan nih, terakhir. Jika misalnya Instagram Formiki mengakomodir semua anggota yang mau edukasi di Instagram Formiki, kira-kira nih diuploadnya di mana? Di story kah, di feed kah, atau di reels kah? Di mana kira-kira? Kira-kira di mana? Saya mau coba ngajak berpikir kira-kira di mana. Ini kan ada Instagram Formiki nih. Iya. Anggota banyak pada ngirim video biar SKP-nya ada berita acara dari Formiki. Kira-kira uploadnya di mana? Di story itu. Di feed. Di mana kira-kira? Di mana? Saya kasih tahu jabarannya. Kalau kita uploadnya di reels atau di feed, berarti Instagram Formiki nanti isinya kebanyakan itu, Bu. Bener nggak? Istri kita banyaknya itu nanti semua, bener nggak kan? Nah, kalau Instagramnya jadi banyaknya edukasi-edukasi, nggak ada informasi dan sebagainya gitu kan, untuk mengakomodir teman-teman. Saya menyarankan uploadnya di story, tapi story-nya dijadikan sorotan. Kalau hanya di story, hilang 24 jam, nggak ada bekas. Jadi di Instagramnya Formiki, bikin satu sorotan yang judulnya edukasi. Jadi semua yang kita upload di story, kita tambahkan di sorotan, jadikan sorotan tahu kan istilah sorotan tahu ya? Iya. Kita bikin sorotan, jadi story itu nggak akan hilang selama sorotan itu kita nggak hapus. Itu. Iya, kalau dicerita pasti hilang karena 24 jam. Tapi kita tambahkan di sorotan, dan sorotan itu kita kasih keterangan. Judulnya misalnya sorotannya adalah edukasi misalnya. Jadi edukasi. Jadi semua story edukasi masuk ke sorotan dan nggak akan hilang selama sorotan itu masih ada. Itu. Nanti tinggal di screenshot untuk lampiran berita acara. Itu caranya. Tuh. Ya. Ada yang ingin diskusikan? Sebelum kita akhiri atau kita tutup? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bisa ya, gampang ya. Iya. Gampang kan Filmora? Gampang. Iya Pak. Gampang. Gampang. Tinggal kita otak-atik coba. Tinggal kita coba, gampang caranya. Iya. Oke. Jika tidak ada, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak narasumber kita. Baik, terima kasih Bapak Sola untuk paparan materi yang luar biasa, sangat insightful banget ya Pak buat kita semua. Ya baik, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan mengenai teknik pembuatan media edukasi kesehatan dapat menambah wawasan
meningkatkan keterampilan, serta menginspirasi kita untuk menciptakan media edukasi yang lebih inovatif, kreatif, dan tepat sasaran. Ya Pak ya, kalau di desain mungkin tidak ada salah dan benar, tapi tepat atau tidak tepat gitu ya Pak. Mohon izin, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sola atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat yang nyata dan bisa kita aplikasikan di tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon izin saya menutup dengan sebuah pantun. Mohon izin Bapak Ibu kata cakepnya. Pergi ke pasar membeli buah delima, tak lupa juga membeli buah mangga. Workshop usai bertambah ilmu kita. Semoga media yang dibuat makin bermakna. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Saya kembalikan acara ke MC. Oke. Baik, terima kasih Kak Ana dan juga Pak Sola atas pemberian materi workshop terkait pembuatan video edukasinya pada siang hari ini. Kita jadi mendapatkan banyak insight ya terkait ranah C kita, yaitu pemenuhan pengabdian masyarakat. Setelah ini kita mungkin bisa membuat video edukasi yang lebih menarik tentunya. Ya betul sekali Kak Ira. Semoga kita dapat ilmu untuk pembuatan video yang terbaiknya ya. Oke.